Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati Ridwan dengan NIM 22010750006 bersama rekan saya. Halo, saya Mukarrima dengan NIM 230107501015. Halo, saya Mutia Firman dengan NIM 2301017501018. Pada video kali ini kita akan membahas tentang generasi Z. Kalian tahu apa itu generasi Z? Yuk nonton video ini. Jadi video kali ini akan membahas tentang generasi Z. Generasi Z itu biasanya juga disebut dengan Gen Z. Apa sih Gen Z itu? Mungkin teman saya akan memaparkan tentang Gen Z. Baik, generasi Z atau juga biasa disingkat dengan Gen Z itu adalah generasi yang lahir di antara tahun 1997 sampai tahun 2012. Nah, mereka ini kan tumbuh di era digital, di mana teknologi dan media itu sudah sangat berkembang dengan pesat. Generasi Z juga ini memiliki karakteristik yang berbeda dari generasi sebelumnya seperti generasi milenium, generasi X, dan baby boomer. Mereka itu dikenal sebagai generasi yang fasih akan teknologi. Mereka di mana khususnya internet dan media-media sosial yang beredar seperti sekarang ini. Berarti Gen Z itu masuk pada kalangan kita sekarang. Iya, Karena kan kita lahir tahun 2000-an gitu. Saya 2005. Saya 2004. Saya dari 2005 seperti itu. Berarti kita ini adalah Gen Z yang memang kita rasa teknologi itu sangat maju gitu. Dibanding dengan generasi-generasi sebelumnya, kita dengan mudah mendapatkan apa yang kita mau. Contoh kayak informasi lebih maju di internet, kita bisa tanya Google atau apa, itu bisa kita dapatkan dengan mudah. Juga internet sekarang itu mempermudah Gen Z dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Tapi pasti ada dampak positif serta negatif yang dialami oleh Gen Z ini. Mungkin ada yang tahu apa itu dampak positif serta negatif dari Gen Z ini tumbuh di daerah globalisasi yang saat ini banyak sih. Mungkin dampak positif yang didapatkan oleh Gen Z yang tumbuh dan hidup di era digital sekarang ini adalah yang pertama itu semuanya dapat diakses dengan mudah. Mulai dari transportasi, informasi, dan segala sesuatu itu dapat kita cari di gadget kita. Gampang, Lebih mudah untuk menemukannya. Dan untuk dampak negatif, mungkin banyak sekali dari di luar sana ya, seperti anak sekolah yang lebih milih bermain game dibandingkan belajar. Fasilitas-fasilitas yang diberikan itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Jadi banyak yang negatifnya, contoh anak-anak juga sekarang Kayak tontonan yang tidak penipuan juga bisa. ya, tontonan yang tidak apa ya, Tidak banyak yang tidak web yang sesuai dengan beredar. usia, tidak sesuai dengan usia kita, itu mudah diakses oleh generasi kita ini, Gen Z gitu. Nah, Gen Z ini juga ada yang namanya grit dan kemandirian belajar Gen Z. Itu maksudnya gimana? Yaitu adalah dua konsep yang penting dalam pendidikan. Maksudnya dia itu seringkali berkaitan dengan generasi Z ini. Grit adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi, mengambil langkah dan efektif untuk mencapai tujuannya, serta menahan diri dari kekecewaan atau kegagalan. Kemandirian belajar sebaliknya, yaitu merujuk pada kemampuan siswa untuk belajar secara independen dan mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka. Studi yang terkait dengan generasi Z telah menunjukkan bahwa siswa dari generasi Z memiliki tinggi self-compassion. Artinya itu kemampuan atau memberikan pemahaman, menghormati diri sendiri, dan mengurangi rasa tidak layak. Artinya di sini kami para Gen Z itu sudah mulai sadar akan pentingnya menjaga pikiran yang positif di dalam diri kita sendiri. Kita mungkin sadar kita ini bisa mengatur diri kita sendiri, mau itu baik atau buruknya, begitu. Nah, saya lanjut. Hal ini mungkin berpengaruh pada kemandirian belajar mereka, karena siswa yang memiliki
self confession ini lebih sering berhasil dalam mengambil langkah untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kemampuannya. Maksudnya self confession ini dia itu menentukan arah dan tujuannya sendiri dalam dirinya begitu. Dia itu sudah tidak ditentukan oleh orang lain. Jadi pengambilan keputusan Iya, dia itu yang bisa kuasai ditentukan itu sendiri. tidak ditentukan oleh orang tua atau orang lain begitu. Dia itu berdiri pada kakinya sendiri, mengambil keputusannya. Kayak mandiri di. Cukup mandiri nih dalam pengambilan keputusan. Kak. Iya, begitu. Tapi selain itu, generasi Z juga mungkin memiliki tinggi grade yang mungkin berpengaruh pada kinerja usaha mereka. Tetapi peran kualitas kehidupan kerja dan grade dalam generasi Z masih perlu lebih dikaji untuk mengetahui mereka ini berpengaruh pada kemandirian belajar dan kinerja usaha mereka. Mungkin kamu ada informasi lebih lanjut tentang Gen Z ini? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perhatian Gen Z itu saat belajar. Faktor yang pertama itu adalah teknologi. Iya. Generasi Gen Z itu lebih tertarik dengan teknologi tinggi daripada guru. Mereka itu lebih handal dalam menggunakan teknologi dan alat-alat digital di masa sekarang ini. Yang kedua itu motivasi mereka dalam belajar. Karakter generasi Z itu dan peran guru dalam pembelajaran itu akan mempengaruhi motivasi mereka dalam belajar. Dan yang ketiga adalah kondisi sosio-sejarah, di mana generasi Gen Z lahir di era digital dan memiliki kemampuan untuk memilih informasi-informasi yang akan mereka dapatkan dan akan mereka olah ke depannya. Yang keempat adalah kepribadian dan sikap. Karakteristik Gen Z itu seperti kemampuan multitasking memiliki pengaruh terhadap perilaku belajar. Yang kelima, pendidikan formal, di mana generasi Z itu lebih cepat bosan dengan metode ceramah yang diberikan guru. Hal inilah yang menyebabkan para guru-guru itu harus memiliki variasi dalam metode pembelajaran mereka. Kemampuan lebih Iya, untuk betul. mengasah Yang belajar. keenam itu informasi overload, di mana itu generasi Z mudah bosan dengan informasi yang terlalu banyak. Dan yang terakhir itu keluarga, sekolah dan masyarakat, di mana kerjasama yang baik antara keluarga, sekolah dan masyarakat itu diperlukan untuk membantu peserta didik dalam memenuhi tugas perkembangannya. Oh, jadi ini masuk ke dalam positif dan negatif. Kayak pertama itu kayak internet. Iya, betul. Kadang kan dulu itu generasi sebelumnya pasti kan gurunya cuma model ceramah, nggak ada kan yang namanya PPT atau apa gitu. Iya, benar. Sekarang kan pasti guru harus lebih mengembangkan kemampuannya dalam dunia teknologi ini. Guru itu harus mengasah kemampuannya untuk ikut arus dalam pengembangan teknologi ini. Bagaimana dia menerapkan pembelajaran itu dengan sejalan dengan internet. Betul, Kak. Betul. Jadi kayak guru sekarang harus repot-repot nyediain PPT lah atau modulnya lah. Kan dulu itu guru nggak perlu memikirkan PPT atau apa gitu, Cukup fokus saja. ceramah sama yang itu yang di papan tulis saja, Iya, yang betul, kita Kak. tulisnya toh. Ada tanggapan? Selanjutnya saya akan memberikan strategi yang dapat kita gunakan untuk menghadapi tantangannya. Strategi berarti bagaimana menghadapi Gen Z ini atau kita generasi kita sekarang. Ya, yang pertama itu kita harus mengenali karakteristik generasi Z. Pemahaman tentang karakteristik generasi Z seperti kemampuan multitasking untuk belajar dengan metode yang aktif dan keberadaan teknologi dapat membantu guru dalam mengadaptasi kebutuhan belajar generasi Z. Yang kedua, menggunakan teknologi digital, di mana generasi Z ini memiliki akses luas terhadap teknologi digital dan guru dapat membantu generasi Z untuk menggunakan teknologi tersebut dengan bijak dan produktif. Yang ketiga, membantu keterampilan kritis dan analisis. Generasi Z harus mampu membangun keterampilan kritis dan analitis yang kuat untuk menghadapi banjir informasi di internet. Kemudian yang keempat, mengembangkan keterampilan digital. Guru dapat membantu generasi Z mengembangkan keterampilan digital yang kuat seperti penggunaan teknologi untuk tujuan yang positif. Yang kelima, membantu strategi adaptasi.
Generasi Z perlu belajar menjadi fleksibel dan memiliki ketahanan mental yang kuat untuk mengatasi tantangan-tantangan yang muncul. 6. Mengembangkan kemampuan evaluasi informasi. Generasi Z harus mampu mengembangkan keterampilan kritis dan analitis yang kuat untuk membangun kemampuan evaluasi informasi. 7. Mengadaptasi dengan perubahan. Generasi Z harus beradaptasi dengan perubahan yang cepat di bidang teknologi, sosial maupun politik. 8. Mengembangkan kemampuan digital. Guru dapat membantu generasi Z mengembangkan kemampuan digital yang kuat seperti penggunaan teknologi untuk tujuan yang positif. 9. Mengembangkan kesadaran sosial. Generasi Z dapat membantu kesadaran sosial yang kuat untuk membantu mereka menghadapi tantangan-tantangan yang muncul. Dan 10. Mengembangkan kesehatan mental. Kesehatan mental ini penting bagi generasi Z karena kesehatan mental ini nih yang membantu mereka untuk menghadapi tantangan-tantangan yang muncul di masa ke depan. Oke, kita bahas satu-satu untuk strategi ini. Mungkin bisa disebut dulu yang poin pertama. Mengenal karakteristik generasi Z. Ini para guru berarti ya? Iya. Mereka harus mampu mengenali ini si anak ini karakteristiknya bagaimana, Ya, karena anak yang satu dengan anak yang lain itu berbeda. Pasti gaya belajarnya atau Jadi tingkah lakunya pasti pasti juga dari latar belakangnya pasti berbeda, dan itu berdampak pada tingkah laku. Tingkah laku itu bisa kita lihat dari lingkungannya. Ini anak bisa terpengaruh oleh lingkungan. Meskipun orang tuanya sudah mendidiknya dengan sebaik mungkin, tetapi dia bergaul dengan mungkin orang-orang yang kurang baik, lingkungannya pasti dia akan terbawa arus. Kemudian yang kedua, menggunakan teknologi digital. Di sini itu Gen Z itu harus mampu menggunakan teknologi dengan baik, seperti menggunakan aplikasi belajar dan platform media sosial. Iya kan, sekarang itu YouTube ya sudah menyediakan banyak banget gitu video-video menarik, ya video pembelajaran. Kita udah tahu kan, pasti itu tersedia banyak banget informasi, bukan hanya YouTube tapi banyak aplikasi-aplikasi belajar sekarang mungkin yang bisa jadi kayak bimbel online gitu. Kita bisa dapat informasi yang lebih lanjut hanya bermodalkan HP dan internet. Yang kemudian yang keempat, mengembangkan keterampilan digital. Di sini itu guru yang harus mengasah kemampuan Gen Z ini. Terus diasah itu untuk kemampuan yang positif. Jadi iya, kayak suatu hari nanti bisa kerja gitu. Jadi harus diajar untuk lebih tahu tentang teknologi internet dan jangan sampai juga itu teknologi nanti disalahgunakan oleh ada kan biasa siswa sudah tahu ini itu tapi malah disalahgunakan untuk ada kan beberapa orang tahu menghack akunnya orang atau bikin akun-akun yang buat provokasi gitu. Itu sih dampak buruknya. terus ada juga membentuk strategi adaptasi, di mana Gen Z ini perlu mengatasi tantangan-tantangan yang muncul terkait dengan ketahanan mental mereka dalam menghadapi dunia media sosial. Kayak contoh kita main sosmed, terus orang-orang pasti menjudge kita kayak kamu kok gitu sih, kamu kok gitu. Iya. Pasti dia ngomentarin fisik kita gitu. Makanya tuh saya heran gitu sama teman-teman saya, kan generasi Z kita ini, kita termasuk lebih suka pakai akun kedua. Dia bikin akun dalam setiap sosial medianya. Kayak akun satu itu untuk memang apa ya, jarang upload gitu. Ya kayak saya. yang satu Aku nggak termasuk ekspresikan bagaimana dirinya sebenarnya. Aku menurut aku itu ribet sih yang punya akun dua itu, maksudnya harus bolak-balik lihat akun. Lebih sering ke akun kedua kalau saya sih, karena akun kedua kayak lebih bebas, lebih bebas cuma yang ekspor orang-orang gitu. yang terdekat saja yang tahu. Yang tahu. Oke. Karena kan biasa
di akun pertama kita tuh banyak ya yang follow, terus kita nggak kenal, Kalau takutnya itu kita mungkin untuk publik ya. publik Kalau yang kedua itu takut privat. untuk dikomentari, Iya. terus dicerita gitu. Betul sih, kita harus jaga mental kita untuk keberlangsungan hidup kita. Iya. Jangan sampai depresi. Dan itu nggak salah sih, nggak salah. Betul, Kak. Itu nggak salah karena itu salah satu bentuk pertahanan tubuh kita kepada orang-orang toksik. Kemudian mengembangkan kemampuan evaluasi informasi. Di sini itu Gen Z harus mengembangkan kemampuan berpikir yang kritis untuk membangun kemampuan evaluasi informasi yang baik. Gimana ya? Penting juga ini Kak, karena dalam kehidupan kita sekarang kan informasi itu bisa Ya, datang dari datang. mana saja. Itu kita bisa memilah-milah informasi yang mana yang Besar besar gitu. yang mana yang hoax, yang Iya. mana yang betul-betul terjadi. Iya sih. Apalagi sekarang kan baru habis pemilu, masih banyak hoax nih itu kan. Bukan Iya. hanya hoax, tapi kata-kata apa namanya, Ujaran kebencian. kebencian, Pasti banyak sekali di sosial media. provokasi, itu perlu kita saring banget itu. Nah, nggak semua sumber-sumber itu dapat kita percaya. Iya. Itu makanya kita harus nggak terlalu terbuka dengan internet. Kita harus tahu mana baik buruk, terus mempertimbangkan untuk seumpama kita terima informasi nih, kita nggak harus menamanya bagikan. Iya, harus disaring dulu lah. Cari dulu ini sumbernya di mana, ini gimana kejadiannya gitu. Kemudian mengadaptasi dengan perubahan. Kan sekarang sudah maju, terus teknologi juga sudah berkembang pesat. Di sini Gen Z itu harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang berlangsung dengan sangat cepat ini. Kayak pasti Gen Z juga terdorong untuk ikut nimbrung ke Iya, kayak- perubahan ini. Contoh kayak ada TikTok tren baru, pasti baru. kita mau ikut. Itu yang bikin kita mau gimana caranya kita berkembang di era digital sekarang ini. Terus mengembangkan kemampuan digital. Di sini itu guru yang berperan penting untuk membantu Gen Z dalam mengembangkan pengetahuannya ini. Kemudian mengembangkan kesadaran sosial. Di sini Gen Z itu harus membangun kesadaran sosial yang kuat untuk membantu mereka menghadapi teknologi dan tantangan-tantangan yang muncul, karena tidak semua informasi itu yang datang itu harus selalu diterima dengan baik. Terus juga dapatnya dari internet itu untuk Gen Z ini itu kurang sosialisasi, maksudnya Iya, kurang bergaul, lebih mementingkan sifat individualisme itu. Kamu ada teman gak yang sering diabaikan gitu cuma gara-gara Gara-gara akses HP? media? Jangankan teman loh, keluarga aja bisa Keluarga aja. diasingkan gara-gara kita sibuk main HP seharian, cuma rebahan. Apalagi bulan puasa sekarang pasti kita cuma main HP, makan aja gitu. Kemudian yang terakhir itu mengembangkan kesehatan mental. Di sini itu Gen Z itu harus membangun kesehatan mental yang kuat untuk membantu mereka menghadapi tantangan-tantangan bersosial media. Jangan sampai gara-gara sosial media anak-anak Gen Z itu depresi Kak. Iya, Bahaya bukan ya. dulu, bukan dulu sih sekarang. Orang bunuh diri itu karena Gara-gara kayak dibully, ujaran kebencian begitu. ujaran kebencian. Terus biasanya Gen Z juga lebih tertutup gitu. Kalau misalnya ada kasih begitu, tidak mampu bilang ke orang-orang Iya, siapa. enggak ada tempat untuk mengadunya. Iya. Makanya depresi terus ya, begitulah. Astagfirullah. Iya, itu sih. Baik, itulah tadi bincang-bincang kita terkait dengan Gen Z serta teknologi yang ada pada Gen Z ini. Jadi, terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.